membutuhkan alat tulis kantor. Semua kementerian maksud saya. Bukankah itu pemmubaziran? Mobil dinas para menteri dan wakil menteri, saya tidak tahu Bang Noel tidak pakai mobil dinas itu atau tidak, tetapi itu butuh anggaran. Jadi kalau mengkampanyekan di 100 hari telah dihematkan anggaran sebanyak sekian miliar, triliun, berapa banyak anggaran yang sedang tidak dihematkan? Kasus pagar di laut Tangerang menarik. Presiden merespon, saya puji itu responnya. Tapi begitu memerintahkan militer, timbul tanda tanya di saya. Apakah Pak Presiden tidak membaca konstitusi kita bahwa bukan tugas militer mencabut pagar di laut? Tugas militer adalah pertahanan menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kemudian ini bisa terjadi? Kan bisa memerintahkan aparat penegak hukum kalau itu melanggar hukum. Kalau itu melanggar hukum, kenapa alat bukti dihilangkan? Atau alat bukti sudah diamankan? Itu kan perlu dijelaskan kepada publik. Nah, saya tidak melihat ada ruang seperti itu dilakukan dalam proses penegakan hukum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ferry Amsari dalam merespon 100 hari, 100 harinya kabinet Pak Prabowo, di mana langkah yang terlalu cepat bisa membuatnya tergelincir. Terlalu hati-hati bisa dianggap lambat. Tapi ada satu hal yang membuatnya lebih sulit. Di lapisan es yang sama ada sosok lain yang ikut menari. Siapa dan bagaimana dampak bagi pemerintah baru ini? Ini dia menganalogikan dengan peribahasa presiden harus mampu menari di atas lapisan es yang tipis. Nah, apa sih maksud dari Ferry Amsari ini tentang harus menari di lapisan es tipis? Yuk kita simak videonya. Belum lanjut nonton, mohon jangan lupa untuk like dan share video ini. Yuk kita lanjut nonton. Baru saja Pak Wakil Presiden menjelaskan kepada banyak orang bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Tapi besok dia launching aplikasi lapor Mas Wapres. Pertanyaan besarnya, kenapa Mas Wapres tidak launching aplikasi lapor Pak Presiden? Kalau ini benar-benar pemerintahan satu-satunya pemerintahan presiden. Jadi kita lihat kok langkah-langkah birokrasinya tidak sinkron. Barusan diumumkan ada paket penghematan anggaran. Alat tulis kantor mau dihemat. Saya mempertanyakan niat penghematan itu. Bukankah kabinetnya kabinet mubazir? Semua kabinet membutuhkan alat tulis kantor. Semua kementerian maksud saya. Bukankah itu pemmubaziran? Mobil dinas para menteri dan wakil menteri, saya tidak tahu Bang Noel tidak pakai mobil dinas itu atau tidak, tetapi itu butuh anggaran. Jadi kalau mengkampanyekan di 100 hari telah dihematkan anggaran sebanyak sekian miliar, triliun, berapa banyak anggaran yang sedang tidak dihematkan? Kasus pagar di laut Tangerang menarik. Presiden merespon, saya puji itu responnya. Tapi begitu memerintahkan militer, timbul tanda tanya di saya. Apakah Pak Presiden tidak membaca konstitusi kita bahwa bukan tugas militer mencabut pagar di laut? Tugas militer adalah pertahanan menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kemudian ini bisa terjadi? Kan bisa memerintahkan aparat penegak hukum kalau itu melanggar hukum. Kalau itu melanggar hukum, kenapa alat bukti dihilangkan? Atau alat bukti sudah diamankan? Itu kan perlu dijelaskan kepada publik. Nah, saya tidak melihat ada ruang seperti itu dilakukan dalam proses penegakan hukum. PSN ini betul-betul ajaib. Tidak sekedar menjadi tanda tanya di ilmu saya, bagaimana ada sertifikat di dalam laut. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah semenjak 2024 hingga 2025 ada bambu jenis baru, yaitu bambu yang mampu tumbuh dari laut. Karena kita tidak mengetahui siapa pelakunya sampai hari ini. Kan komando presiden sangat jelas ini, bahwa ini bermasalah, singkirkan. Kan ini kalau bicara penegakan hukum ada masalah serius.
Kenapa tidak dibicarakan siapa pelaku pelanggaran besar ini? Sampai kemudian ada bambu di laut yang memiliki HGB sepanjang 30 km. Ini panggung besar bagi Pak Presiden untuk kemudian menunjukkan sikap hukumnya. Dari 5 itu yang terakhir soal diplomasi. Pak Presiden harus diakui oleh banyak orang, saya mengakui dan kagum dengan pilihan bahasa Inggrisnya yang sangat baik, diksinya yang luar biasa. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kemampuan berbahasa asing itu sejalan dengan kemampuan diplomasi? Di awal-awal 100 hari ini, bahkan Presiden terpleset di kasus Cina dengan tendas lainnya. Dia salah gitu, membuat kehebohan sampai harus diperbaiki. Yang pernyataan perbaikan soal batas wilayah dengan Cina itu juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi orang mulai mempertanyakan apakah betul-betul beliau punya kemampuan diplomasi, terutama karena sering keluar negeri. Apalagi ketika dengan PM Malaysia sudah diperbaiki beberapa hari ini, ya, beliau tidak memenuhi janji bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia tanpa alasan yang jelas ketika itu. Jadi dari 5 kekuasaan banyak tanda tanya yang luar biasa soal apakah Presiden betul-betul mampu mempersiapkan kabinetnya 5 tahun ke depan untuk memperbaiki banyak hal. Karena langkah awal ini sangat menentukan. Kalau dianggap 5 tahun itu adalah 1000 langkah, langkah pertama itu harus baik. Nah sayangnya di kekuatan lain, kemampuan untuk omon-omon berkampanye Presiden tidak terlalu maksimal. Sebut pidato soal mengejar koruptor ke Antartika. Untuk apa juga mengejar koruptor ke Antartika? Diksinya berlebihan juga tidak diikuti dengan upaya menegakkan sesuatu. Misalnya ada peraturan Presiden soal bagaimana memberantas korupsi. Sampai hari ini tidak ada. Jadi pidato saja baru. Presiden juga berpidato yang menurut saya ajaib. Kok bisa orang istana membiarkan Presiden berpidato seperti itu? Contohnya adalah ketika Presiden mengatakan sawit adalah bagian dari hutan. Wajar tidak publik curiga dengan pidato semacam ini? Apalagi kalau dilihat background keluarga Presiden yang merupakan pebisnis sawit. Harusnya teman-teman istana melarang pidato-pidato yang terpleset seperti ini. Jadi pidato penting, peraturan penting untuk menjelaskan kemana kira-kira Presiden membawa pemerintahan ini ke depan. Jadi nilainya tidak output, tetapi bagaimana cara Presiden ancang-ancang sebelum berlari. Saya kalau melihat pidato Presiden, jujur saja, saya berdebar-debar. Apalagi kira-kira hal baru yang membuat rusuh hendak dipidatokan oleh Presiden. Tiba-tiba pidato pilkada kembali ke DPRD. Jikapun usulan ini bagus, kenapa terburu-buru? Kenapa tidak disiapkan naskah akademik, penelitian yang baik oleh istana, lalu baru di launching? Ini seolah-olah Presiden apa saja hendak disebut, tetapi kemudian apa dampaknya tidak diketahui oleh Presiden. Nah ini problematika Presiden. Saya mau menjelaskan 100 hari ini ada tradisinya. Oleh karena itu kalau kita mau pakai tradisi ini harus tepat juga tradisinya. Jangan tradisinya dengan survei tanpa mau menyampingkan peran teman-teman lembaga survei. Tradisinya menilai bagaimana dia melangkah, bukan tingkat kepuasan orang. Nah begitu Presiden mengucapkan sumpahnya yang lalu akan dimulai detik penilaian 100 hari, maka Presiden akan diamati apa saja gerak-geriknya. Yang menarik pernyataan seorang ahli namanya Terry Sullivan, ya, profesor politik di North Carolina. Dia mengatakan begini, begitu Presiden baru mengucapkan sumpah, maka seketika itu dia berdiri di lapisan tipis es 100 hari. Terlalu terburu-buru dia, orang bilang Presiden hati-hati nanti retak jatuh ke es, gagal dianggap pemerintahannya. Terlalu hati-hati di atas lapisan es, dia akan dianggap presiden yang lamban. Jadi memang presiden harus mampu menari yang baik di atas lapisan tipis es ini. Mampukah Pak Presiden, Pak Prabowo menari? Kalau kita lihat dari 100 hari ini dipertanyakan kemampuan itu, apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya
hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini. Tidak wajar presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Nah itu ya sobat. Jadi menurut Amsari di 100 hari pertama pemerintahan itu adalah hal yang masih krusial. Beberapa kebijakan dan langkah Presiden Prabowo menimbulkan tanda tanya besar. Tidak sinkronan, birokrasi. Wakil Presiden menyatakan ini perintah Presiden Prabowo, tapi mengapa aplikasinya lapor Mas Wapres gitu kan. Terus penghematan anggaran alat tulis yang diumumkan. Tapi semua kementerian ya perlu ATK. Tapi sekarang kementeriannya sangat banyak gitu kan. Terus gimana mobil dinas ini. Jadi ini apakah ini efisiensinya simbolik atau gimana, penghematannya benar-benar penghematan atau benar-benar berdampak atau tidak ya kan. Terus polemik militer ya, dimana yang kenapa sih TNI itu kan diterjunkan untuk pertahanan, tapi kenapa yang diterjunkan kok TNI? Nah ini menjadi tanda tanya besar. Bahkan kadang pemikirannya ya ada yang berpikir ini emang masalah tentang kedaulatan negara, tapi ada yang berpikiran juga karena ternyata ada salah satu direktur di milik Aguan itu seorang TNI AL. Ya ada yang beranggapan bahwa mungkin ya karena yang masang juga mungkin ada TNI AL juga sampai segitunya. Akhirnya kan pemikiran ya itu kemana-mana gitu kan. Nah terus jadi kesimpulannya adalah Presiden Prabowo berada dalam ujian besar di 100 hari pertamanya ini. Semua langkah diawasi, dinilai dan dipertanyakan. Dan itu dipertanyakan bukan karena masalah tentang survei kepuasan puas atau tidaknya, tapi bagaimana penilaian cara langkah dan kerjanya kabinet tersebut. Jika dia tidak segera menemukan ritme kepemimpinan yang kuat, bukan tidak mungkin dia akan tergelincir atau di atas lapisan es yang tipis gitu yang menurut Amsari. Gimana menurut sobat tanggapan videonya Ferry Amsari ini yang mengingatkan Presiden Pak Prabowo ini bahwa 100 harinya itu ibarat menari di atas es yang tipis, dimana kalau kecepatan tergelincir, kalau terlalu hati-hati disebut lambat, jadi harus ada ritmenya. Yuk tanggapi di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih sobat sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.